Halo nakama kapten semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya nakama. Bang One Piece kembali hadir di minggu ini, yang mana isi ceritanya nanti akan kembali mengejutkan kita semua. Pastinya nakama kapten semua sudah tidak sabar lagi kan ingin mengetahui hal menarik apa lagi yang akan terjadi pada chapter kita kali ini. Nah, hari ini Abang Kapten sudah mendapatkan bocoran resmi untuk apa yang akan terjadi pada chapter kita nanti. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Abang Redon karena sudah memberikan bocoran untuk chapter 1073 kita di minggu ini. Bocoran yang keluar kali ini bisa dibilang cukup lengkap ya, namun kita nanti akan sedikit membahas beberapa petunjuk penting yang akan berhubungan langsung dengan isi chapternya nanti. Kita flashback sedikit ya. Pada chapter 1072 yang lalu, kita melihat adanya duel singkat antara Zoro melawan Kaku yang telah mencapai tahap awakening pada buah iblisnya. Namun sayangnya wujud awakening dari Kaku itu masih belum bisa menandingi kemampuan berpedang dari Roronoa Zoro. Dengan sekali tebasan, Zoro berhasil melumpuhkan Kaku dengan sangat mudahnya. Kemudian kejadian itu pun ditutup dengan sebuah fakta mengejutkan bahwa Stacy adalah mantan dari kru bajak laut Rocks. Cloning dari Miss Buckingham Stacy. Eksperimen cloning pertama dari Match yang sangat sukses ialah the number one Stacy. Jadi kira-kira hal menarik apa lagi ya yang akan mengejutkan kita di minggu ini? Namun sebelum kita masuk ke isi bocorannya, jangan bosan-bosan ya nakama untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1073 kita kali ini akan mendapatkan judul Miss Buckingham Stacy. Chapter ini juga kembali mendapatkan sebuah cover story yang mana kita bisa melihat Vegapunk menciptakan sebuah penemuan perdamaian. Itu terlihat seperti tank yang dapat menembakkan bunga, sementara Caesar, Jaji, dan juga Queen melihatnya dengan jijik. Halaman awal di chapter ini dimulai dengan melanjutkan kejadian terakhir di chapter lalu. Lucy menyerang Stacy, tetapi serangannya meleset karena dia menyerang sebuah ilusi. Stacy menggunakan varian teknik Kami-e atau seni kertas yang disebut sebagai Remaining Body. Sementara dia mengalihkan perhatian Lucy dengan ilusi, Stacy menggunakan lipstick dengan batu laut di dalamnya untuk melemahkan Lucy. Sementara Stacy menggigit leher Lucy dan dia pun tertidur seperti kaku. Di sini dijelaskan juga bahwa orang misterius yang berbicara dengan Vegapunk ternyata adalah Stacy. Diungkap juga jika dia menjadi anggota CP0 bukanlah keinginan dari Vegapunk. Stacy tidak bisa membatalkan perintah Lucy untuk menghentikan Seraphim karena otoritasnya berada di level yang sama dengan Lucy. Lilith dan Edison keluar dari Labo Pass. S-Hawk menyerang Lilith sebelum dia bisa memberikan perintah untuk berhenti. Namun Zoro muncul dan menghentikannya. Zoro dan S-Hawk pun bertarung selama beberapa panel. Tidak ada serangan-serangan yang serius dan hanya ada satu bentrokan besar saja. Walaupun begitu, S-Hawk terlihat syok menghadapi kekuatan dari Roronoa Zoro. S-Hawk menyerang Edison, namun Sanji menyelamatkannya. Edison lalu memberikan perintah kepada Seraphim untuk berhenti dan semua Seraphim pun melakukannya. Luffy dan Chopper berlarian di Labo Pass untuk mencoba mencari Vegapunk yang asli karena dia dan Bonnie menghilang. Di sini juga dikatakan jika kita tidak akan melihat Vegapunk asli dan Bonnie pada chapter ini. Dipotong ke Pulau Sphinx. Di sana, Marco the Puyuh bertemu dengan Miss Bakin yang asli. Bakin mengatakan jika desa telah diserang oleh angkatan laut saat Marco pergi ke Wano Kuni. Namun Weevil datang untuk melindungi desa dan dia ditangkap oleh Admiral Ryukyu. Marco mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan untuk menyelamatkan desa. Bakin kemudian meminta Marco untuk menolong putranya dan juga memberikan warisan milik Shirohige. Di sini Marco terlihat sedikit ragu tentang Weevil. Lantas Miss Bakin pun mengatakan, "Jika kau meragukan garis keturunan anakku, kau bisa tanyakan itu langsung kepada Vegapunk." Cerita lalu dipotong ke laut, tepatnya di kapal angkatan laut yang akan menuju Egghead. Kizaru berbicara dengan seorang kakek tua. Dia membawakan makanan ringan dan minuman untuk kakek itu.
Kizaru bertanya kepada si kakek, apakah kakek pernah bertemu dengan Vegapunk sebelumnya? Si kakek menjawab, ya, hanya sekali di masa lalu. Terungkap di sini jika kakek tua itu adalah salah satu anggota Gorosei. Dia adalah orang yang memiliki bekas luka besar di sisi kiri wajahnya dan rambut gimbal berwarna abu-abu. Namanya pun terungkap di sini. Otoritas tertinggi dunia, Gorosei, Saint Jagersia Saturnus. Di akhir chapter, Saturnus berkata, aku sangat menyesal karena nasib Vegapunk akan menjadi seperti ini. Sungguh gila chapter kali ini. Seorang Gorosei turun tangan langsung untuk membunuh Vegapunk. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kelompok topi jerami yang akan menolong Vegapunk kabur dari Egghead. Jadi ini menandakan bahwa Luffy sudah dipandang sangat berbahaya oleh pemerintah dunia dan hanya Gorosei lah yang mampu menghadapi Luffy saat ini. Jadi apakah kali ini Saint Jagersia Saturnus sang Gorosei sudah siap untuk mencicipi kekuatan awakening dari Dewa Nikah milik Luffy ini? Nah, itulah tadi beberapa bocoran untuk chapter 1073 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Dan untuk minggu depan, Mang One Piece tidak akan rilis alias libur. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.